Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang pantangan memotong kuku di malam hari apa yang sebenarnya terjadi. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Kisah ini dimulai pada suatu malam yang tenang. Ahmad, seorang pemuda biasa, baru saja pulang dari pekerjaannya yang melelahkan. Malam itu, ia merasakan keinginan untuk merapikan dirinya. Salah satunya dengan memotong kuku yang sudah cukup panjang. Sambil duduk di ruang tamu rumahnya, Ahmad mencari gunting kuku yang biasa ia gunakan. Ia merasa sedikit lelah. Namun dengan cepat ia mulai memotong kuku-kuku di jari tangannya satu persatu. Malam semakin larut. Namun Ahmad tetap merasa bahwa memotong kuku adalah hal yang sederhana dan tidak akan memberi dampak apa-apa. Namun, begitu kuku terakhir terpotong, ada sesuatu yang aneh terjadi. Seakan ada perubahan yang tidak terlihat. Tapi Ahmad merasakannya. Tubuhnya sedikit terasa lebih berat. Dan ia merasa ada semacam ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Tak mau berpikir lebih jauh, Ahmad melanjutkan aktivitasnya. Meski ada perasaan tak nyaman yang mulai mengganggu. Di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba ia merasa pandangannya mulai kabur. Seperti ada bayangan yang bergerak cepat di sudut mata. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi hanya ada keheningan. Ketika ia kembali melihat tangan yang baru saja dipotong kukunya, ia merasa ada yang janggal. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Ahmad merasa matanya semakin berat, dan tak lama kemudian, ia terjatuh ke dalam tidur yang tak biasa. Dalam tidurnya, suasana gelap gulita menyelimutinya, dan ia terbangun di tempat yang asing, seolah berada di dunia lain. Semua itu dimulai setelah ia memotong kukunya malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ia merasa seperti ini? Ahmad belum tahu jawabannya, namun sesuatu yang besar sedang menantinya. Ahmad terbangun dengan keringat dingin. Tubuhnya terasa lelah dan ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia mendapati dirinya terbangun di tengah malam, dengan nafas yang terengah-engah. Pandangannya masih kabur, dan perasaan aneh yang ia rasakan semalam masih menghantuinya. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, seolah mimpi yang baru saja dialaminya bukan sekadar sebuah ilusi. Mimpi itu begitu jelas dan terasa sangat nyata. Ia berada di tempat yang sangat gelap, seolah berada di ruang yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Di tengah kegelapan itu, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ahmad mencoba berteriak, tetapi suaranya tak keluar. Ketika ia berbalik, ia melihat sosok seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dengan wajah yang tampak serius, namun penuh ketegasan. "Kenapa kamu melanggar pantangan yang ada?" Suara lelaki tua itu terdengar dalam mimpinya, menggema di seluruh tempat yang gelap. Ahmad terkejut dan terdiam, tak tahu apa yang harus dijawab. Ia merasa sangat terintimidasi oleh sosok tersebut. Namun, tanpa menunggu jawaban, lelaki tua itu berkata dengan nada yang berat, "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Ada hal yang lebih besar di balik setiap perbuatan, dan malam adalah waktu yang penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Hati-hati dengan setiap tindakanmu." Lelaki itu menghilang begitu saja, meninggalkan Ahmad yang masih terdiam. Seiring dengan hilangnya sosok tersebut, Ahmad merasa tubuhnya kembali lemah. Semakin lama, ia merasa ada beban berat yang tak terungkapkan, semakin merasuk ke dalam dirinya. Ketika Ahmad akhirnya terbangun dari tidur yang kacau itu, ia merasakan seolah ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Ia tak bisa mengabaikan pesan dalam mimpi tersebut. Namun ia juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan. Ia mencoba untuk menenangkan diri dan berpikir jernih. Namun, rasa takut dan penasaran yang begitu besar mulai membebani pikirannya. Bagaimana bisa hal itu terjadi hanya karena memotong kuku? Apa yang salah dengan tindakan yang dianggapnya biasa ini? Ahmad tak bisa menemukan jawabannya. Tetapi satu hal yang ia tahu pasti, mimpi itu bukanlah kebetulan. Keesokan paginya, Ahmad terbangun dengan perasaan yang masih kacau. Pagi yang seharusnya cerah malah terasa mendung di hatinya. Semua kejadian semalam, mimpi aneh, rasa cemas yang mengganggunya,
terus menghantuinya. Ia merasa tidak bisa menenangkan pikirannya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di luar rumah, angin pagi terasa lebih sejuk dari biasanya. Tetapi Ahmad merasa seperti ada ketegangan di udara. Ia memutuskan untuk pergi menemui seorang guru agama yang dikenal bijak di desa mereka. Seorang lelaki yang selalu memberikan pengetahuan dengan penuh hikmah. Setibanya di rumah guru itu, Ahmad langsung duduk di hadapannya, tanpa banyak bicara. Guru tersebut, yang sudah berusia lanjut namun masih terlihat segar, memandang Ahmad dengan penuh perhatian. "Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali, Ahmad?" tanya guru itu dengan lembut, meski matanya penuh dengan makna. Ahmad menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum berbicara. "Guru, semalam saya mengalami sesuatu yang sangat aneh. Saya merasa ada yang tidak beres setelah memotong kuku di malam hari. Saya juga bermimpi tentang seseorang yang mengingatkan saya tentang pantangan ini. Saya tidak tahu apa yang harus saya pikirkan." Guru itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ahmad, apa yang kamu alami bukanlah kebetulan. Ada hikmah di balik setiap pantangan yang diajarkan dalam agama. Kita memang diajarkan untuk menjaga tubuh kita, tetapi ada alasan lebih besar di balik setiap ajaran tersebut." Ahmad mendengarkan dengan seksama, menunggu penjelasan yang lebih lanjut. "Memotong kuku di malam hari bukanlah sekadar masalah kebersihan," lanjut guru itu. "Bagi umat Islam, ada nilai spiritual yang terkandung dalam setiap tindakan. Malam adalah waktu yang penuh dengan kekuatan gaib dan energi yang tak terlihat. Jika kita tidak berhati-hati, bisa jadi kita menarik perhatian hal-hal yang tidak baik." Ahmad terkejut mendengar penjelasan tersebut. Ia merasa seperti ada yang terbuka dalam pikirannya, tetapi juga semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Guru itu melanjutkan, "Kita harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, dapat berdampak pada keseimbangan spiritual kita. Melakukan sesuatu yang dilarang, meski tampak sepele, bisa membuka pintu bagi energi negatif. Itu sebabnya memotong kuku di malam hari, menurut sebagian ulama, dianggap tidak baik." Ahmad semakin merasa terpukul. Ia tak menyangka bahwa hal sederhana seperti memotong kuku bisa memiliki pengaruh yang begitu besar. Tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya. Kenapa ia merasa lebih buruk setelah kejadian itu? Guru itu menatap Ahmad dengan penuh pengertian, seperti tahu apa yang ada di dalam pikirannya. "Ahmad, jangan terlalu khawatir. Yang paling penting adalah kamu menyadari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaikinya. Kita semua manusia, dan kita bisa belajar dari setiap pengalaman." Ahmad merasa sedikit tenang mendengar kata-kata guru itu. Namun, ia tahu ini bukan akhir dari pencariannya. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia pahami. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya, dan apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaikinya. Setelah pertemuannya dengan guru agama itu, Ahmad merasa sedikit lebih tenang, tetapi rasa penasaran yang mengganggunya tak juga hilang. Meskipun ia sudah diberi penjelasan tentang pantangan memotong kuku di malam hari, masih ada sesuatu yang terasa kurang. Ia merasa bahwa kejadian yang dialaminya bukan sekadar akibat dari pelanggaran terhadap sebuah pantangan. Hari demi hari berlalu, dan meski Ahmad berusaha untuk melupakan kejadian itu, ia semakin merasa ada kekuatan yang mengawasinya. Suatu sore, ketika ia sedang berjalan di jalanan desa, ia bertemu dengan seorang teman lama, Hasan, yang juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan spiritual. Hasan selalu tampak tenang dan bijaksana, dan Ahmad merasa bahwa mungkin dia bisa membantu menemukan jawaban yang lebih dalam. "Hasan, aku butuh bantuanmu," kata Ahmad saat bertemu temannya itu. Hasan memandangnya dengan penuh perhatian, lalu mengangguk. "Ada apa, Ahmad? Kamu terlihat cemas," jawab Hasan dengan suara yang lembut namun penuh arti. Ahmad menceritakan segala sesuatu yang terjadi, mulai dari memotong kuku di malam hari hingga mimpi yang menyeramkan serta rasa cemas yang terus mengganggunya. Hasan mendengarkan dengan seksama, kemudian memandang Ahmad dengan serius. "Apa yang kamu alami bukanlah kebetulan," kata Hasan akhirnya. "Ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kamu pahami." Ahmad mendengarkan, hatinya berdebar-debar,
menunggu penjelasan selanjutnya. Di dalam banyak tradisi, ada pemahaman bahwa malam adalah waktu di mana dunia gaib lebih dekat dengan dunia kita. Jika kita tidak menjaga diri dengan baik, bisa jadi kita membuka pintu bagi hal-hal yang tidak baik. Memotong kuku adalah tindakan yang sangat sepele, tetapi jika dilakukan pada waktu yang salah, bisa membawa dampak yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Hasan berhenti sejenak, menatap mata Ahmad dengan tatapan penuh makna. Namun, bukan hanya masalah waktu. Ada hal lain yang perlu kamu tahu. Setiap perbuatan kita, meskipun tampak kecil, dapat memengaruhi keseimbangan dalam tubuh dan jiwa kita. Kuku yang terpotong, misalnya, adalah simbol dari sesuatu yang lebih dalam, pemutusan atau pemisahan. Jika dilakukan pada waktu yang keliru, bisa jadi kita sedang memutuskan hubungan kita dengan hal-hal yang lebih tinggi atau memutuskan sesuatu yang tidak seharusnya terputus. Ahmad terdiam mendengarkan, mencoba memahami setiap kata yang diucapkan Hasan. Ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi padanya. Jadi, kamu mengatakan bahwa memotong kuku itu sepele, tapi bisa jadi berdampak buruk jika dilakukan pada malam hari? Tanya Ahmad, mencoba untuk mencerna penjelasan itu. Hasan mengangguk. Iya, Ahmad. Itu sebabnya banyak ajaran agama yang memberitahu kita untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan baik dan melakukannya pada waktu yang tepat. Waktu adalah salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan hidup kita. Malam adalah waktu yang penuh dengan energi yang kuat, dan kita harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan. Ahmad merasa seperti ada bagian dari teka-teki yang mulai terpecahkan. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti, ia tahu bahwa kejadian yang ia alami ada kaitannya dengan keseimbangan spiritual dan energi yang ada di sekitar kita. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Ahmad dengan penuh harap. Hasan tersenyum bijak. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menjaga dirimu dengan lebih hati-hati. Jangan hanya berpikir tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang niat dan tujuan di balik setiap perbuatan. Jika kamu menjaga niat baik dan melaksanakan segala sesuatunya dengan hati yang bersih, insya Allah, segala sesuatu akan kembali seimbang. Ahmad merasa sedikit lebih lega mendengar kata-kata Hasan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang. Ia merasa bahwa pemahamannya tentang hidup, waktu, dan tindakan mulai berubah. Kini, ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil dalam hidup ini harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kehati-hatian. Sejak pertemuan dengan Hasan, Ahmad mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa semakin peka terhadap setiap tindakan yang dilakukannya, bahkan yang terlihat sepele sekalipun. Setiap pagi, ia mulai lebih memperhatikan waktu-waktu tertentu untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti memotong kuku, berdoa, atau bahkan beristirahat. Ia semakin sadar bahwa ada kekuatan dalam waktu, dan bahwa niat baik sangat memengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya. Namun, meskipun ia berusaha untuk lebih berhati-hati, perasaan aneh yang ia rasakan setelah memotong kuku di malam hari masih tetap mengganggunya. Setiap malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seperti sebuah energi yang tak terlihat namun selalu hadir. Kadang-kadang, ia mendengar suara-suara aneh di tengah malam, suara langkah kaki atau bisikan yang terdengar begitu dekat, meskipun tak ada siapa-siapa di sekitar. Suatu malam, setelah beberapa hari berlalu sejak pertemuannya dengan Hasan, Ahmad memutuskan untuk menguji dirinya sendiri. Ia tahu bahwa rasa takut dan cemas yang mengganggunya hanya bisa hilang jika ia benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Ia ingin melawan perasaan takut itu dan mencari tahu lebih dalam tentang energi yang ia rasakan. Ahmad memutuskan untuk tetap terjaga hingga larut malam, meskipun ia tahu bahwa malam adalah waktu yang penuh dengan energi yang kuat. Malam itu, ia duduk di ruang tamunya, dengan mata yang terbuka lebar, berharap bisa mengatasi perasaan cemasnya. Ia ingin menghadapi ketakutannya dan mencari tahu apakah benar ada sesuatu yang bisa mengganggu kehidupannya hanya karena sebuah tindakan sederhana. Saat waktu semakin larut, Ahmad merasa matanya mulai lelah. Ia hampir terlelap. Namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang perlahan mendekat. Suara itu mengusik kesunyian malam dan membuat hatinya berdegup kencang. Ahmad menoleh ke sekitar. Namun tak ada siapa-siapa.
Hanya ada keheningan yang memeluk ruang itu. Suara langkah itu semakin jelas, seolah datang dari sudut ruangan yang gelap. Ahmad merasa seperti ada sesuatu yang mendekat padanya, sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Tanpa ragu, ia bangkit dan berjalan menuju arah suara itu, dengan tekad yang bulat untuk menghadapinya. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Allah agar diberi kekuatan untuk mengatasi ketakutan ini. Ketika Ahmad sampai di sudut ruangan, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi jalan menuju tempat itu. Sebuah bayangan gelap muncul di hadapannya, dan sejenak ia terdiam. Bayangan itu bergerak pelan, seperti melayang di udara. Ahmad merasa tubuhnya mulai gemetar, tetapi ia tetap berusaha untuk tenang. "Siapa kamu?" tanya Ahmad dengan suara yang terdengar sedikit gemetar, meskipun ia berusaha untuk tetap teguh. Bayangan itu berhenti bergerak, dan suara lembut terdengar menjawab, "Aku adalah bagian dari energi malam yang kamu takuti. Aku datang karena kamu membuka pintu melalui tindakanmu." Ahmad merasa jantungnya berdegup semakin cepat. "Apa maksudmu? Apa yang terjadi padaku?" Bayangan itu perlahan-lahan menjelaskan, malam adalah waktu yang penuh dengan energi, dan setiap tindakan yang dilakukan tanpa kesadaran bisa memengaruhi alam gaib yang ada. Kamu memotong kukumu di waktu yang salah, dan itu telah menarik perhatian kami. Tetapi, jangan takut. Kamu bisa memperbaikinya dengan kembali ke jalan yang benar. Ahmad terdiam, mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan oleh bayangan itu. Ia merasa bingung, tetapi juga merasa ada kelegaan yang mulai mengalir dalam dirinya. Apa yang selama ini ia rasakan, ternyata memang ada penjelasan yang lebih dalam. Bayangan itu kemudian menghilang, meninggalkan Ahmad yang kini merasa lebih tenang, meskipun masih ada rasa heran yang mengendap di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan untuk memahami energi, waktu, dan kehidupan spiritualnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Ahmad merasa seperti baru saja terbangun dari sebuah mimpi yang sangat nyata. Perasaan yang semalam ia alami, kehadiran energi yang tak tampak, suara yang menyeruak dalam kesunyian, terus menghantui pikirannya. Meski ia merasa lebih tenang setelah berhadapan dengan bayangan malam itu, ada bagian dalam dirinya yang merasa masih ada yang belum selesai. Ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Ahmad memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang ajaran-ajaran yang berkaitan dengan waktu dan tindakan dalam agama. Ia merasa bahwa pengetahuan ini penting agar ia bisa mengerti dan memperbaiki dirinya. Hari itu, setelah sholat zuhur, ia kembali mengunjungi guru agama yang telah membantunya sebelumnya. Guru itu melihat wajah Ahmad yang penuh pertanyaan, dan dengan lembut menyuruhnya untuk duduk. "Apa yang mengganggu hatimu, Ahmad? Sepertinya ada sesuatu yang belum kamu pahami." Ahmad menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Guru, semalam saya mengalami sesuatu yang tak bisa saya jelaskan. Saya merasa ada energi yang mengawasi saya, dan saya mendengar suara-suara yang menakutkan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang waktu dan tindakan yang bisa mempengaruhi kita, terutama mengenai pantangan-pantangan yang ada dalam agama." Guru itu mendengarkan dengan seksama, lalu mulai berbicara dengan lembut namun tegas. "Ahmad, malam memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam banyak ajaran agama, malam dianggap sebagai waktu yang penuh dengan potensi gaib, baik yang positif maupun negatif. Kita diajarkan untuk menjaga diri kita agar tidak terpengaruh oleh energi yang tidak baik." Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba mencerna setiap kata guru itu. "Ketika kamu memotong kuku di malam hari, itu bukan sekadar masalah kebersihan tubuh. Tindakan seperti itu dapat membawa dampak spiritual yang besar, apalagi jika dilakukan tanpa kesadaran. Dalam banyak tradisi, memotong kuku di malam hari dapat dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan alam, karena malam adalah waktu untuk beristirahat dan merenung. Tubuh kita, termasuk kuku, memiliki hubungan dengan energi alam semesta. Jika kita melanggar ritme alami itu, bisa jadi kita membuka celah bagi energi negatif yang datang." Ahmad merasa seperti sebuah tirai tebal mulai terangkat. Semua yang ia alami, mulai dari perasaan takut hingga mimpi yang menyeramkan, mulai menemukan penjelasan yang logis dalam ajaran agama dan spiritualitas.
Lalu, bagaimana saya bisa mengembalikan keseimbangan itu, Guru? Tanya Ahmad dengan penuh harap. Guru itu tersenyum bijak, lalu berkata, keseimbangan bisa dikembalikan dengan kembali kepada niat yang baik dan menjaga setiap tindakan kita dengan penuh kesadaran. Ingatlah untuk selalu berdoa, bertobat jika kita merasa telah melakukan kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki diri. Setiap langkah yang kamu ambil harus dilandasi dengan niat yang benar, dan kamu harus percaya bahwa Allah selalu memberikan petunjuk kepada hambanya yang berusaha. Ahmad merasa lega mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari, namun ia merasa sudah berada di jalan yang benar. Ia mengucapkan terima kasih kepada guru itu dan berjanji untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Malam itu, Ahmad berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon ampunan atas segala kesalahan yang mungkin telah dilakukannya, dan berharap agar keseimbangan dalam dirinya kembali pulih. Ia juga berdoa agar diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan tentang bagaimana menjaga hubungan dengan alam semesta yang lebih luas. Saat malam tiba, Ahmad merasakan perbedaan yang signifikan dalam dirinya. Meski malam tetap membawa aura misterius yang dulu menakutkannya, ia merasa lebih tenang. Kepercayaan dan kesadaran tentang niat dan waktu kini menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Ia tahu bahwa setiap tindakan yang ia lakukan akan memengaruhi hidupnya, dan ia bertekad untuk menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran. Hari-hari berlalu, dan Ahmad semakin merasa damai dengan dirinya. Ia mulai membagikan pengalamannya kepada teman-temannya, mengingatkan mereka untuk menjaga setiap tindakan dan niat agar hidup mereka tetap berada dalam keseimbangan yang benar. Kini, ia menyadari bahwa setiap detik yang berlalu adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran, dan ia siap untuk melangkah ke depan dengan penuh keyakinan. Ahmad kini merasa hidupnya mulai berubah. Ia menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, dan ia mulai menjalani kehidupan dengan cara yang lebih penuh perhatian. Setiap pagi, ia melakukan hal-hal yang lebih bijaksana, seperti memulai hari dengan doa, membaca Al-Quran, dan menjaga niat baik dalam setiap tindakannya. Ia juga lebih berhati-hati dalam mengatur waktu dan memikirkan konsekuensi dari setiap langkah yang diambil. Namun, meskipun perasaan cemas dan takut yang ia rasakan sebelumnya mulai menghilang, ada satu hal yang tidak bisa ia lupakan, pesan yang ia terima tentang menjaga keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Sejak pertemuan dengan guru agama dan teman-temannya, ia belajar bahwa dunia ini lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Ada banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tetapi bisa dirasakan melalui hati yang bersih. Suatu hari, Ahmad berjalan menuju pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang wanita tua yang duduk di bawah pohon sambil menangis. Wanita itu tampak kesepian dan terluka. Ahmad merasa ada yang tidak beres, dan hatinya tergerak untuk mendekat. "Bu, apakah ada yang bisa saya bantu?" tanya Ahmad dengan lembut. Wanita itu mengangkat wajahnya dan menatap Ahmad dengan mata yang penuh keputusasaan. "Anakku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku telah melakukan banyak kesalahan dalam hidupku, dan sekarang aku merasa sangat terpuruk. Aku merasa seperti hidupku telah rusak, dan aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya." Ahmad duduk di samping wanita itu, mencoba untuk menenangkan perasaannya. Ia teringat kembali pada semua yang telah ia pelajari tentang kehidupan, tentang niat baik, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Ia tahu bahwa setiap orang, meskipun pernah terjatuh, memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. "Bu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita selalu bisa kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Mungkin ini saat yang tepat untuk memulai langkah baru dalam hidup, dengan hati yang penuh penyesalan dan niat baik. Apa yang telah terjadi di masa lalu tidak bisa diubah, tetapi apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita." Wanita tua itu menatap Ahmad dengan tatapan penuh harapan, seolah kata-kata itu memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Ahmad melanjutkan, "Cobalah untuk memulai dengan memaafkan dirimu sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan akan membawa perubahan yang besar." Setelah berbicara dengan wanita itu, Ahmad merasa hatinya semakin ringan.
Ia menyadari bahwa kebaikan dan niat baik yang ia sebarkan tidak hanya mengubah hidup orang lain, tetapi juga memberikan ketenangan dalam dirinya sendiri. Ia merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti, karena ia telah menemukan cara untuk memberi dan berbagi kebaikan kepada sesama. Di malam hari, setelah sholat Isya, Ahmad kembali merenung di tempat yang sama, merasakan ketenangan yang telah ia temukan. Ia berterima kasih kepada Allah atas segala petunjuk dan pemahaman yang telah diberikannya. Semua pengalaman yang telah ia alami, mulai dari mimpi yang menakutkan hingga pertemuannya dengan orang-orang yang penuh hikmah, telah mengajarkan dia untuk menghargai setiap langkah dalam hidup ini. Ahmad kini tahu bahwa waktu adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Ia tidak hanya memotong kuku dengan bijaksana, tetapi juga menjaga setiap tindakannya agar selalu sejalan dengan niat baik dan kesadaran yang tinggi. Kehidupan yang penuh dengan pemahaman dan kedamaian kini menjadi tujuannya. Ia memandang bintang-bintang di langit malam, merasa bersyukur karena kini ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan makna setiap langkah yang ia ambil. Ahmad tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih panjang, tetapi dengan keyakinan dan niat yang benar, ia percaya bahwa ia akan terus berada di jalan yang benar, menuju kehidupan yang lebih baik. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan antara tindakan, niat, dan waktu dalam hidup. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun terlihat kecil, dapat membawa dampak besar bagi diri kita sendiri dan orang lain. Dalam setiap aspek kehidupan, kita diajarkan untuk bertindak dengan penuh kesadaran, menjaga hubungan kita dengan Allah, dan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Tidak ada yang lebih penting daripada menjaga hati kita tetap bersih, serta berusaha untuk selalu berbuat baik. Seperti yang terkandung dalam ayat Al-Quran berikut ini. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar untuknya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 23. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dengan menjaga diri dari segala tindakan yang tidak baik, serta selalu berusaha untuk memperbaiki niat dan tindakan kita, Allah akan membuka jalan keluar yang baik dan memberikan rezeki yang tak terduga. Inilah inti dari hikmah cerita ini. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat yang benar dan penuh kesadaran akan membawa kita kepada kebaikan. Cerita ini adalah karya fiktif yang dibuat untuk memberikan pemahaman dan hikmah hidup. Meskipun demikian, segala pesan dan pelajaran yang terkandung di dalamnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau mendapatkan pelajaran dari cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk mendukung konten ini agar bisa terus memberikan manfaat. Semoga cerita ini membawa berkah dan kebaikan bagi kita semua.